Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfati dengan NIM 2200001834 dari kelas dari kelas Komunikasi Interpersonal B. Jadi hari ini saya akan membuat video itu tugas mengenai hands on dan tugas simulasi konflik tim. Di sini saya mengambil judul dari proyek MPTI saya yang berjudul Sistem Presensi Sekolah Dasar Berbasis Website. Jadi tujuan dari tugasnya itu mahasiswa mampu menganalisis kasus konflik dalam tim dan presentasi penyelesaian konflik. Jadi saya akan analisis pertama itu di kasus MPTI saya. Di sini konflik yang saya pilih yaitu konflik skop atau lingkup proyek. Ya, skop proyek disepakati hanya mencakup 1, presensi guru dan siswa, dan 2, laporan mingguan dan bulanan. Namun di tengah proses pengembangan, wakil sekolah meminta penambahan fitur mendesak, yaitu fitur notifikasi real time ke HP atau handphone orang tua setiap siswa yang telah melakukan presensi. Tentu saja dari kelompok kami dan dari programmer juga menolak karena fitur ini tidak ada dalam skop awal, memerlukan API notifikasi tambahan yang berdampak pada pertambahan 30% biaya dan 2 minggu waktu pengembangan. Inilah inti konfliknya. Lalu saya akan analisis akar masalahnya. Jenis gangguan yang berdominasi di sini adalah gangguan semantik. Mengapa semantik? Karena terjadi perbedaan pemahaman mendasar atas definisi sistem presensi yang efektif. Dari kelompok kami dari programmer kami mengartikan efektif sebagai fungsional dan sesuai budget. Sementara wakil sekolah mengartikan efektif sebagai sistem yang memberikan nilai tambah maksimal kepada pemangku kepentingan, yaitu orang tua. Kurangnya dokumentasi yang sangat detail di awal tentang batasan laporan dan notifikasi menyebabkan wakil sekolah berasumsi notifikasi real time termasuk dalam makna sistem yang komprehensif. Di sini strategi resolusinya untuk menyelesaikan konflik skop ini, saya akan menggunakan 2 teknik influencing, yaitu know your name atau KYC dan offer atau tawaran. Untuk know your customer atau KYC, langkah pertama adalah harus benar-benar memahami motivasi tersembunyi di balik permintaan fitur notifikasi mendesak tersebut. Melalui diskusi 4 mata, kami menemukan bahwa permintaan ini didorong oleh tekanan dari komite sekolah dan isu keamanan siswa baru-baru ini. Jadi ini bukan sekedar fitur, tapi kebutuhan emosional yang akan rasa aman. Memahami pain point ini mengubah perspektif. Ini adalah masalah keamanan dan reputasi sekolah, bukan hanya penambahan skop. Selanjutnya di teknik kedua yaitu offer. Setelah know your customer, saya akan menggunakan teknik offer atau tawaran untuk mencapai win-win solution. Saya akan mengajukan 2 opsi tawaran. Opsi pertama, solusi bertahap atau MVP. Kami akan memasukkan fitur notifikasi, tetapi dalam versi yang jauh lebih sederhana atau minimum viable product. Alih-alih notifikasi real time ke setiap HP yang mahal, kami tawarkan notifikasi ringkas harian otomatis dikirim ke email wali kelas untuk ditawarkan ke WA grup orang tua. Ini mengurangi 70% kompleksitas dan cost API, tapi memenuhi kebutuhan informasi yang cepat. Opsi B, memasukkan notifikasi real time sebagai fase 2 proyek. Kami akan membuat scope arrangement baru dengan penambahan biaya, tapi tim developer mulai bekerja setelah milestone fase 1 selesai. Dengan mengombinasikan 2 teknik yaitu KYC dan offer yang fleksibel dan terstruktur, kami berhasil meyakinkan wakil sekolah untuk memilih opsi A, yaitu MVP notifikasi yang baru saya jelaskan. Ini menjaga proyek tetap pada jalur waktu dengan sedikit penyesuaian yang disetujui. Demikianlah penjelasan dari saya, itu analisis kasus konflik skop pada proyek MPTI saya. Kami resolusi konflik yang efektif memerlukan empati dan kemampuan memberi solusi yang dapat diterima atau offer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.